A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya mengambil pelajaran kebaikan ya dari berbagai pernak-pernik ya di dalam kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sebelum kita, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kemudian kita ya ketika meninggalkan alam dunia ini termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya akan mengangkat tema tentang manajemen waktu di dalam ibadah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ya. Ini surah yang familiar karena surahnya pendek ya, hanya terdiri 3 ayat ya. Kalau di zaman saya sekolah dulu ini biasa dibaca ketika pulang sekolah ya. Jika pulang sekolah itu ya bacaannya salah satunya adalah surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu asar ya. Waktu asar itu artinya kan waktu sudah mau menjelang maghrib ya, mau mendekati maghrib. Kalau jaraknya dari kalau maghrib sekarang asar jam 3 ya, maghrib jam 6, 3 jam ya. 3 jam lagi udah mau maghrib ya. Artinya tidak lama lagi ya, matahari akan terbenam. Demi waktu ya, diterjemahkan seperti ya. Artinya ini waktu yang udah mepet nih gitu ya. Ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebaikan. Ya, tawassaw bil haqq ya, mereka senantiasa saling menasihati dalam kebenaran, tawassaw bis sabr, dan mereka senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi secara umum ayat ini ya, mengingatkan, menyebutkan ya, bahwa orang-orang yang hidupnya jauh dari 4 hal ini ya, yaitu iman dan ibadah, 2 sebetulnya, iman dan ibadah ya. Ibadah itu ya penjabarannya amal saleh, kemudian tadi ya tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr ya. Senantiasa melakukan perbuatan baik, kemudian tetap di dalam kebenaran, kemudian tetap di dalam kesabaran. Ketiga itu ya rutinitas kita harusnya begitu. Jadi orang yang rutinitasnya tidak lepas dari 2 ini ya, menjaga iman dan menjaga ibadah, maka orang ini tidak akan mendapatkan kerugian ya, di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya orang mengabaikan 2 ini, mengabaikan iman dan ibadah, maka di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Nah, makanya kemudian kalau kita perhatikan sahabat iDream yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, atau kita tarik mundur lagi kehidupan para nabi, para rasul sebelumnya sampai Nabi Allah Adam alaihissalam,
Maka dua hal ini yang mereka perjuangkan, bagaimana tetap menjaga iman full, selalu full iman kepada Allah, dan kemudian menjaga ibadah juga full gitu kan. Makanya Rasulullah SAW sekalipun beliau hendak bercampur atau bergaul dengan istri beliau di malam hari, beliau menyempatkan sholat dulu. Jadi sebelum bergaul bertemu dengan istri-istri beliau di malam hari, beliau akan sholat dulu. Sampai dalam satu riwayat Siti Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa engkau sampai seperti itu, kan ini malam saya gitu kan. Kenapa kemudian nyempet-nyempetin sholat dulu gitu. Maka Rasulullah mengatakan apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Walaupun beliau Rasulullah dijamin masuk surga dan menjadi orang yang paling mulia nanti di alam semesta gitu kan. Tapi beliau mengatakan bukan itu tidak menyebabkan beliau kemudian malas beribadah justru ibadah itu merupakan bentuk syukur beliau atas derajat itu. Sedemikian Rasulullah SAW kalau berbicara manajemen waktunya di sela-sela beliau hendak bertemu bercengkrama dengan keluarga, dengan istri beliau sempatkan dulu beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat fikih ibadah, fikih sholat gitu kan. Ketika kita berada dalam kondisi di dalam perjalanan, tidak mungkin berhenti, harus tetap berjalan. Ibadah nggak boleh tinggal itu, wajib dikerjakan sholat itu kan. Maka kemudian ada syariat di dalam fikih sholat di atas kendaraan. Mungkin kalau kita sadar apa susahnya berhenti gitu berhenti sholat dulu. Memang ada momen kita nggak bisa berhenti, harus tetap jalan. Sementara waktu terus bergulir waktu sholat berjalan terus. Maka di momen itu yang namanya ibadah tetap harus dijalankan. Maka dilaksanakan sholat di atas kendaraan. Itu dilakukan Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah sholat di atas unta dalam perjalanan. Kalau ditanya pikir-pikir kenapa nggak berhenti? Memang ada momen dalam kehidupan kita di mana kita tidak bisa berhenti dan harus tetap berjalan, meneruskan perjalanan. Apalagi kalau yang suka traveling naik bis malam-malam gitu kan, bis malam kan bis itu nggak berhenti dia, itu kan, berhentinya jam makan aja gitu kan, di luar itu dia nggak berhenti gitu kan. Apalagi kalau supirnya non muslim dan nggak concern lah dengan persoalan ibadah, dia berhenti jam makan aja. Pagi sarapan, siang makan siang, kemudian nanti makan malam. Di luar itu dia nggak berhenti. Kalau misalnya dari siang berhenti makan siang, asar maghrib itu di atas bis kita. Mau maksa supir berhenti, yang ada kita berantem. Memang nggak bisa berhenti. Ibadah tetap harus dikerjakan, sholat. Jadi Rasulullah saja kemudian melakukan sholat di atas kendaraan. Sholatnya beliau di atas kendaraan menunjukkan ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Ibadah itu nggak boleh ditinggalkan. Sehingga kemudian di sinilah kalau kita kaitkan dengan surah Al-Ashr tadi, lalu kemudian dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah tadi, bagaimana Rasulullah begitu serius menjaga waktu-waktu ibadah, maka di sinilah kita harus paham bagaimana memanage waktu kita. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita yang sekarang makin gak kerasa 24 jam itu. Tahu-tahu udah pagi lagi. Orang sekarang ini karena makin sibuk rutinitasnya banyak. Di tengah rutinitas kita yang padat inilah pentingnya kita memahami manajemen waktu agar kemudian waktu yang berlalu dengan kesibukan kita, rutinitas kita yang padat, kita tidak termasuk ke dalam kategori orang yang merugi yang disebutkan di dalam surah Al-Ashr. Rugi di dunia mungkin bisa kita tanggung lah, tapi rugi di akhirat, ini yang kemudian tidak akan pernah bisa kita tanggung dan akan menjadi penyesalan besar. Itu kan. Karena di akhirat cuma dua pilihannya, bahagia apa sengsara, surga atau neraka, kan gitu. Maka sedihlah kita ketika menyeberang nanti ke akhirat lalu kemudian ternyata di akhirat rugi. Kenapa rugi? Divonis masuk neraka.
Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu kemudian kita manage waktu ya kita ya, dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian tidak mengabaikan ya prinsip iman dan juga ibadah. Jadi disinilah kita harus paham manajemen waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya. Ada satu hadis ya yang termaktub di dalam di dalam kitab hadis Arba'in ya. Ini hadisnya yang ke-12 itu kan dalam kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi ya. Di dalam hadis ini ya, disebutkan ya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini disebut hadis hasan ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga yang lainnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, min husni islamil mar'i ya, di antara kebaikan Islam seseorang ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi konsep utama di dalam manajemen waktu beribadah kepada Allah adalah jangan sampai waktu yang kita lalui diisi dengan perbuatan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Manfaat di sini apa? Manfaat dalam artian menjaga iman atau menjaga ibadah. Jadi konsep pertama ya, prinsip pertama di dalam manajemen waktu kita harus ingat adalah bahwa dalam 24 jam kehidupan kita jangan sampai kemudian banyak ya. Kalau ada mungkin ya karena kelalaian masih lumrah, tapi kalau kemudian mayoritasnya waktu yang kita lalui diisi dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi iman dan ibadah kita, nah ini rugi kita. Nah, maka kita susun ya agenda dan jadwal. Ya, kita nilai kita taksir, juru taksir ya, kita taksir nih ya. Kita kira-kira ya hari ini saya mau ngapain ya, dari jam ke jam ya, dari menit ke menitnya kita mau ngapain ya, sampai dari mulai di rumah ya, nanti pergi pulang lagi ke rumah kita udah kebayang itu kan kita mau ngapain. Nah, jangan sampai kemudian ya waktu-waktu itu kita lalui dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya, sekalipun di atas kendaraan misalnya ya Allah, maka kita usahakan ya di atas kendaraan itu juga ada hal yang bermanfaat untuk iman kita dan ibadah kita yang kita lakukan. Ya, ibu-ibu misalnya ya di tengah kesibukannya ya mengurusi rumah, mungkin masak, mungkin nyuci baju gitu kan. Ya, mungkin juga ngurusin anak gitu kan, menyusukan anak gitu kan, kalau yang masih punya anak di bawah umur 2 tahun itu. Maka jangan sampai kemudian ya momen itu berlalu begitu saja tanpa ada itu tadi hal yang bermanfaat untuk iman dan ibadah. Maka ya, selingi ya rutinitas kita itu dengan amalan-amalan yang mendatangkan manfaat untuk iman dan ibadah kita. Gimana caranya? Ya mudah ya. Ya, sambil kita melakukan perbuatan itu, lisan kita tidak henti-hentinya kemudian ya bertasbih, ya bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ya di atas motor ya, daripada kemudian kita pasang headset ya. Kemudian kita dengerin lagu-lagu ya, musik-musik, ya, repot itu. Ya, kalau ada klakson dari belakang kita enggak dengar ya bisa bahaya gitu kan. Ya lebih baik abaikan itu, jangan itu ya. Tapi gunakan lisan kita selama kita berada di perjalanan dengan berzikir, bertasbih kepada Allah, beristighfar. Subhanallah, yang paling direkomendasikan ya oleh Rasulullah SAW adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tambah dengan istighfar astagfirullah. Nah, jadi baca tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Selama di perjalanan. Kalau berapa kilo itu ya perjalanan kita udah terlewati itu ya dengan sekian kali tasbih kita kepada Allah dan sekian kali istighfar kita kepada Allah.
Selama di jalan Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita karena kita memuji Allah. Kan luar biasa. Atau ibu ya mungkin sedang menyusui sambil menunggu anak ini kenyang ya. Diisilah mungkin dengan tadi ya, dengan kalimat tasbih dan istighfar, atau juga ya mengulang-ulang hafalan ya, bacaan Al-Qur'an ya. Ya juz amanya diulang-ulang lagi ya. Kalau di depan anak kerasin aja tuh ya. Dari surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Anak dengar. Wah itu iman kita terjaga, iman anak akan terjaga karena setiap menyusui dia dengarkan ibunya membaca Al-Qur'an. Ya. Saya rasa 2 tahun full misalnya diulang-ulang 7 juz amma ya, juz 30 ya, selama menyusui oleh ibunya gitu ya. Selama menyusui oleh ibunya. Ya enggak diajarkan pun nanti anak ini ya begitu dia sudah mulai bisa ngomong, bisa bicara, udah bisa dibaca juz amma itu. Udah di luar kepala juz amma dia. Kenapa? Karena ibunya selalu membaca. Kan lagi haid Abi Kenji, ya kalau haid kan enggak bisa. Ya kita zaman sekarang harus cerdas lah gitu ya. Ya kalau enggak bisa lagi haid ya dan kita enggak bisa baca itu ya sudah ambil handphone ya, kan di situ ada aplikasi Al-Qur'an ya atau mungkin ada YouTube-nya. Ya, setel aja tuh ya. Juz amma ya, sambil kita nyusuin sambil dengerin juz amma ya. Jadi posisinya kita enggak baca tapi kita dengerin, anak kita juga dengerin. Ya sama aja kan. Ya, kita dapat pahala mendengarkan Al-Qur'an, kan tidak terlarang bagi perempuan haid untuk mendengarkan Al-Qur'an. Oke lah, kita berpikir ya, atau memegang fikih yang mengatakan haram ya. Sedang haid baca Quran boleh, enggak apa-apa, kita pegang itu, tapi kita siasati dengan mendengarkan Al-Qur'an. Maka waktu yang kita lalui tidak akan sia-sia. Ya walaupun menyusui itu kan bukan hal yang sia-sia, iya, tapi kita mendapatkan 2 kebaikan atau 3 kebaikan di dalam sebuah pekerjaan. Kalau kata pepatah apa, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu yang kita minta. Sambil menyusui kita dapat pahala mendengarkan Al-Qur'an atau pahala membaca Al-Qur'an, plus kita juga bisa menguatkan iman ya. Iman kita dan iman anak kita. Termasuk yang di kendaraan, yang mungkin juga di lapangan ya sambil memantau pekerja. Kan ada tuh ya jenis pekerjaan pengawas gitu ya. Ya mengawasi pekerja karyawan di pabrik ya sambil megang tasbih ya. Alat-alat hitung gitu ya. Ya. Atau juga mungkin melafalkan wirid zikir atau juga mungkin salawat ya. Sejam berdiri ya. Kemudian mengulang-ulang bacaan salawat udah berapa kali itu ya. Sejam itu kan 60 menit ya. Kalau satu salawat kita baca dalam 1 menit 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 2 kali lah kita hitung ya. Ya 2 kali dikali 60, 120 kali kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu akan bertambah ya cintanya Rasulullah kepada kita. Atau kita dengan istighfar yang pendek kan astagfirullah. 1 menit ya kita bisa baca 10 kali dikali 60 menit. Ya, udah 600 kali kita minta ampun kepada Allah ketika berdiri sejam mengawasi pekerja. Nah, ini manajemen waktu yang utama itu ya. Adalah bagaimana ya, kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi iman dan ibadah kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi iman dan ibadah kita. Nah, di dalam hal ini ada beberapa ya tips ya yang bisa kita jalankan ya di dalam konteks ya, manajemen ibadah. Yang pertama ya mengalokasikan waktu untuk ibadah-ibadah fardu ya seperti salat ya, atau juga mungkin birrul walidain ya berbakti kepada orang tua, atau juga mungkin silaturahim ya menyambung tali kasih dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi harus ada ya di dalam pikiran kita ya, kalau bisa itu masuk ke dalam unconscious memory ya, memori bawah sadar. Biar permanen gitu ya. Taruh di sana bahwa dalam 1 hari ya ibadah-ibadah fardu tidak boleh kita tinggal. Yang pertama salat ya 5 waktu kita jaga. Ya, pokoknya asal datang waktu salat ya kita udah tahu ini harus dikerjakan. Ya, sesibuk apapun kita harus wajib melaksanakan ibadah salat. Jadi konsepnya ya
ditanamkan di dalam kepala kita ini ya, dalam satu hari ya kita beraktivitas sebetulnya kita sedang menunggu datangnya waktu sholat. Ya, jadi pekerjaan yang kita lakukan sebetulnya dalam rangka nyambi nunggu waktu sholat. Ya, bukan kemudian sholat itu sambil, enggak, dibalik ya. Justru kita itu sedang nunggu sholat dan sambil nunggu sholat kita bekerja, ya, bekerja sebagai dokter, sebagai pedagang, sebagai insinyur, ya, sebagai teknisi, apalah sebutnya. Itu yang kita kerjakan adalah ya, kegiatan menunggu datangnya waktu sholat. Maka begitu datang waktu sholat, ya pekerjaan kita tinggalkan. Ya. Kemudian kita fokus kepada ibadah fardu kita. Ya, nanti di bulan Ramadan udah otomatis ya, puasa, ya, saum ya. Jadi jangan ada istilah lagi celah di hati ini, aduh pengen mampir ke warteg ya, pengen mampir ke rumah ke warung mie gitu ya. Jam-jam makan siang enggak, udah disetting. Ini waktu ini kita hari seharian ini kita saum. Ibadah fardu harus betul-betul menjadi poin utama di dalam kita membagi waktu. Kemudian juga untuk berbuat baik kepada orang tua ya, birrul walidain ya, dalam satu hari kah atau rutinnya mungkin kalau ya rumahnya dekat ya setiap hari ya, kalau bisa. Setiap hari kita sempatkan birrul walidain ya, walaupun hanya sekedar datang, senyum, menyapa orang tua ya, memeluk dia setiap hari. Ya, itu udah harus menjadi mindset kita. Ya, kalau jauh orang tuanya ya diagendakan apakah sebulan sekali atau sepekan sekali, sepekan, sebulan, atau juga mungkin ya kalau jauh banget ya sibuk banget ya setahun sekali lah ya. Tapi itu udah kelewatan juga ya. Kalau bisa kita rutin ya, minimal sebulan sekali kita temui orang tua. Ya sekarang lebih mudah ya, kalau orang tua kita nggak gaptek bisa kita video call. Ya tanya orang tua, ayah bunda gimana kabarnya ayah, ya, sapa mereka, tanya, dengarkan ceritanya, peluk ya. Peluk dari jauh lah gitu ya. Kemudian juga menyambung silaturahim ya dengan saudara kerabat. Sekarang ada grup WhatsApp ya. Ya bisa kita kemudian sekedar mengucap salam ya, mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita ya di setiap paginya. Di hari ini gitu kan, saya doakan semoga saudara saya di grup ini ya Allah berikan kesehatan, perlindungan, kemudahan di dalam mencari nafkah setiap hari ya. Maka insya Allah ya, itu akan menjadi kebaikan. Kemudian mengalokasikan waktu untuk amalan-amalan yang utama. Tadi ibadah utama ya kita tidak bisa kita harus setting betul ya bahwa kita harus tidak boleh lalai ya dari kelima waktu sholat tadi ya. Kemudian juga setelah itu apa? Ada amalan, ya, amalan-amalan yang sifatnya sunnah tetapi utama. Ya. Tidak ditegaskan kewajibannya tetapi ditekankan kesunahannya. Ya. Apa misalnya? Itu ya membaca Al-Quran, kemudian berzikir, ya, kemudian juga thalabul ilmi, ya, kemudian mengerjakan sholat sunnah. Ya. Ya sudah ada jadwalnya. Ya. Selesai sholat wajib, ya, kita sebelum sholat wajib kita kerjakan sholat qabliyah, kemudian setelah sholat kita wajib kita kerjakan sholat ba'diyah. Nah, kalau kemudian ingin menambah dengan sholat duha, ya, kita di tempat kerja ya udah ada tuh ya. Kita jalan jam 6 dari rumah gitu kan, sampai ke tempat kerja kira-kira jam 7 jam 8. Sebelum ngapa-ngapain ya sholat dulu duha di atas sejarah 2 rakaat atau 4 rakaat misalkan. Setelah itu baru kemudian lanjut dengan aktivitas. Nah, itu udah disetting begitu. Nah, dialokasikan waktunya. Nah, atau membaca Al-Quran tadi ya, dari pagi kita bangun udah sholat subuh sempatkan kemudian membaca Al-Quran walaupun selembar atau setengah lembar. Ya, kemudian baca artinya, nah, barulah kemudian kita berkemas dan sebagainya. Oh nggak sempat tapi kenji di rumah ini ya, karena kalau telat dikit aja sampai kalau telat dari rumah itu berangkat sampai kantornya juga jauh telatnya karena macet dan sebagainya. Ya sudah, ya kita alokasikan itu di tempat kerja kita. Ya, nggak bisa bikin di tempat kerja ya, bosnya strike banget ya.
pokoknya harus by time ya kegiatan itu dikerjakan, nggak bisa kita nambah lagi dengan baca Quran. Ya sudah ya, kita usahakan di momen jam istirahat ya kan, ada jeda mungkin istirahat 1 jam ya, di kantor ya atau di tempat kerja kita, maka di momen itu kemudian kita setelah sholat sempatkan baca Quran gitu ya. Kemudian nggak sempat juga nih PKJ waktu sholat itu kan ya, betul asli ya cuman bisa untuk sholat plus makan ya. Karena mau sholat aja harus beres bersih dulu gitu ya. Ada yang modelnya begitu kan, atau selesai sholat aja nanti ya cuman ada waktu buat makan, kemudian udah harus ini lagi. Ya sudah, kalau memang itu tuntutannya dimundur lagi mungkin nanti kira-kira setelah pulang bekerja. Ya. Jadi selesai sholat Isya ya, sempatkan baca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar atau setengah lembar. Ya, zikir tadi ya bisa sambil berjalan. Kemudian thalabul ilmi ya, mungkin kalau yang kerjanya di depan komputer ya sambil ngetik ya, sambil kemudian mendengarkan ceramah. Ya, sekarang banyak lah ya ceramahnya bikin jadi bisa didengar di channel iDream kan, di YouTube, atau mungkin ceramahnya Ustaz yang lain, Ustaz dari Hidayat, Buya Yahya, atau juga mungkin ceramah dari guru-guru terkenal ini, Ustaz Abdul Somad ya, dari para habaib ya yang terkenal ya kealimannya, bisa kita dengarkan ceramah-ceramah mereka sambil kita bekerja ya, atau juga mungkin sambil kita di perjalanan ya, setel radio ya, itu sekarang kan udah bisa connect ke YouTube gitu ya. Ya jadilah sambil jalan kita dengerin pengajian. Nah, jadi kita alokasikan waktu itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengalokasikan cukup waktu untuk semua aktivitas yang telah disebutkan ya, yang tadi itu ya, sehingga kemudian menjadi rutinitas pekanan. Ya. Karena kan tiap pekan itu waktu akan berulang. Jadi kita sudah punya gambaran dalam setiap pekan itu ya ada kegiatan-kegiatan rutin yang memang kita tidak bisa tinggalkan. Sholat jelas ya harian, ya, sholat wajib, kemudian baca Quran, ya, kemudian zikir wiridnya sudah kita tetapkan. Ya, tadi termasuk ya mungkin ada agenda pergi ke rumah orang tua atau agenda pergi bersilaturahmi dengan saudara. Itu kita tetapkan sehingga menjadi bagian dari rutinitas kita pekanan. Sehingga kemudian badan kita ini sudah paham, ini di jam segini ini harus begini. Ya. Nanti buang air itu ada jamnya, ya itu ya. Ya, buang air itu jamnya di jam pagi atau subuh ya, atau mungkin jamnya di mau tidur ya, sebelum tidur buang air dulu gitu. Kan ada yang begitu. Ya, kalau udah rutin, ya, nanti badan kita udah paham aja itu. Ya. Dia tidak akan kemudian mengganggu ya kesibukan kita dengan hal-hal yang di luar itu ya, kayak tadi misalnya tiba-tiba mules perut gitu kan. Ya, buang air itu kan nggak cukup 5 menit ya, kadang-kadang bisa 15 atau setengah jam gitu kan. Nggak dibuang sakit gitu ya, ditungguin kadang-kadang lama gitu. Nah, kalau jam tubuh kita sudah paham, insya Allah tidak akan muncul itu ya, tidak akan lapar sebelum waktunya gitu ya, tidak akan kebelet sebelum waktunya. Jadi sampai kemudian ibadah-ibadah tadi itu sudah terjadwal dalam pekanan kita. Dalam sepekan itu kita paham lah. Yang ngaji sekian kali ya, mendengarkan ceramah sekian kali ya. Di mana waktu kita mendengarkan ceramah. Jadi kita tahulah dari hari Senin ketemu hari Jumat atau Sabtu itu. Di hari Senin kita bisanya dengerin ceramah di jam sekian. Mungkin kan ada kegiatan yang berbeda-beda. Itu kita lakukan. Ya. Dan niatkan itu dalam rangka menjaga iman, ya, menjaga iman kita dan menjaga ibadah kita kepada Allah. Maka yakinlah ya, hidup kita akan kita lalui dengan kesuksesan, ya, keuntungan, dan kita akan terjauh dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan waktu-waktu tadi ya yang telah kita agendakan, waktu untuk sholat, waktu untuk ngaji, waktu untuk dengerin ceramah, waktu untuk silaturahim ya, waktu untuk sedekah gitu kan. Nah, itu dikumpulkan dan diagendakan ke dalam catatan ibadah. Seandainya mungkin ya kadang-kadang otak kita ini juga udah mulai terdistract dengan berbagai kegiatan ya. Sehingga kemudian
nggak mampu ya mereminder ya momen-momen ibadah tadi dia waktu-waktu untuk ibadah, buatlah catatan. Ya, sekarang kan di handphone juga ada tuh ya. Nah, dibuat reminder ya, kalau anak saya itu setiap waktu sholat gitu ya, itu handphonenya bunyi. Jadi walaupun kalau di sekolah kan nggak ada masalah, tapi kalau lagi di rumah itu dia ya, kemudian dia ketiduran, itu handphonenya otomatis bunyi dan nyala ya, membangunkan dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi buat reminder ya di handphone ya. Ini jam-jam sekian di hari ini ya, misalnya rutin kita ngaji ya, setiap harinya beda-beda ya, dia tinggal di setting aja ya, di setting ini jam segini nanti bunyi-bunyi reminder ya. Sehingga kemudian ya ibadah-ibadah itu tidak terlewat begitu saja ya, terutama yang sunnah. Kalau yang wajib mungkin ya karena ada penekanan kita tidak akan melewatkan, tapi kalau yang sunnah-sunnah itu kadang-kadang kita suka kelewat itu karena pikiran kita ini sibuk dengan ini dengan itu sehingga lupa ya, apalagi kalau sudah asik dengan handphone gitu ya, melihat di medsos gitu, itu kadang-kadang waktu mengalir begitu saja tanpa terasa, padahal di situ mungkin ada momen bagi kita untuk beribadah ya, melakukan rutinitas ibadah. Nah ini kita reminder dengan handphone kita atau catatan ibadah. Ini adalah perjuangan kita, ini bagian dari jihad kita ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita terhindar dari kerugian ya, di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kemudian kita harus camkan di dalam pikiran kita. Jangan dijadikan beban ya, atau ribet bikinnya ya, justru ya keribetan ini akan memudahkan kita di akhirat. Ya, kalau di dunia kita enggak ribet dengan ini ya, enggak kita jelimet dengan urusan ini, di akhirat nanti urusan kita akan jelimet susah gitu ya. Lebih baik kita jalani kerumitan ini, kejelimetan ini dalam rangka menegakkan iman dan ibadah kepada Allah. Harapannya mudah-mudahan nanti Allah akan mudahkan jalan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin babi tutur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.